Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Tada! Halo adik-adik Cekomi, bertemu lagi dengan Bang Rio, Abang Raja, Kak Titik, Bang Firman, Kak Alif. yang pastinya hanya di Cekomi mengenal, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus. Asik! Adik-adik, nggak terasa ya kita udah berada di penghujung bulan Oktober. Nah, gimana nih adik-adik doa Rosario misionernya? Masih jalan terus kan? Abang yakin sih adik-adik pasti semakin rajin untuk berdoa Rosario. Apalagi doa Rosario misioner. Selain kita bisa jalan-jalan keliling dunia, adik-adik juga berdoa untuk persatuan dan perdamaian seluruh umat manusia. Yuk kita tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, bukan Cekomi namanya kalau nggak ada kejutan di setiap minggunya. Kira-kira di minggu ini ada kejutan apa lagi ya? Apa ada yang baru lagi ya? Adik-adik Cekomi penasaran nggak? Nah adik-adik, supaya nggak kelamaan dan kita tahu kejutannya, yuk adik-adik kita awali Cekomi hari ini dengan doa. Ayo. Doa kita akan dipimpin oleh Anselma. Yuk adik-adik, mari ambil sikap doa yang baik dan mari kita berdoa. Hai teman-teman, sebelum kita memulai sekolah minggu, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu kepadaku. Sekarang aku mau mengikuti sekolah minggu Tuhan. Bukalah hati dan pikiranku supaya aku mampu memahami sabda-Mu tentang misi menjadi pewarta kasih Tuhan. Bimbing dan temani aku di sekolah minggu ini Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selma sudah memimpin doa kita hari ini. Asik! Sekarang yuk adik-adik kita berdiri. Sudah berdiri kan adik-adik? Nah, biar kita makin semangat dan bisa tralala trilili, yuk kita nyanyi sejuk segar. Ayo! Sejuk segar tralalala, sejuk segar lili-lili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, tentang Tuhan juga bernyanyi. Hari ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri, anak Tuhan selalu bernyanyi. Salam kasih, selamat pagi. Sejuk segar tralalala, sejuk segar lili-lili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan juga bernyanyi. Hari ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri, anak Tuhan selalu bernyanyi. Salam kasih, selamat pagi. Kira-kira siapa ya yang tahu minggu ini minggu biasa yang keberapa? Minggu biasa yang ke-31 dong, Bang. Nah, di minggu biasa yang ke-31 ini, tema Cekomi kita adalah Sang Misionaris Pewarta Kasih Tuhan. Kira-kira maksudnya apa ya? Kita cari tahu yuk adik-adik.
Nah adik-adik, supaya nggak penasaran, yuk adik-adik kita buka Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34 dan mari kita baca bersama-sama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya. Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, Tepat sekali guru. Benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Udah siap belum bertemu kejutan Cekuni hari ini? Udah dong kak, penasaran nih. Kira-kira siapa ya? Nah, yuk adik-adik langsung aja kita temui di Ngobrol Cekomi Asik. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Titin. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang spesial loh. Adik-adik pasti udah pada penasaran kan? Nah adik-adik, supaya nggak penasaran, kita langsung kenalan aja dengan pastor yang sudah ada di sebelah kiri kakak. Hai pastor. Selamat jumpa kembali. Adik-adik yang tercinta, selamat jumpa kembali dimanapun kalian berada, bersama dengan orang tua atau dengan keluarga. Selamat jumpa. Karena memang sudah lama kita tidak jumpa langsung, tetapi hari ini sekurang-kurangnya melalui online. Adik-adik yang terkasih, nama saya Pastor Robledo. Sebagaimana kalian tahu, saya yang bertugas di paroki kita ini, Santo Fransiskus Assisi Padang, sebagai pastor paroki bersama dengan Pastor Daniel dan bersama dengan Pastor Jimmy. Itulah saya. Selamat jumpa kembali adik-adik. Halo Pastor Robledo. Halo. Nah adik-adik udah pada kenal kan dengan pastor di sebelah kakak, yaitu Pastor Robledo. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pastor Robledo tentang Hari Minggu Misi Sedunia. Adik-adik udah pada tahu belum kalau di bulan Oktober ini kita ada merayakan sebuah minggu yang dinamakan dengan Hari Minggu Misi Sedunia. Nah Pastor, Hari Minggu Misi Sedunia itu apa ya Pastor? Hari Minggu Misi Sedunia adalah satu hari yang ditentukan gereja supaya kita semua umat beriman mengetahui makna misi Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Yaitu Tuhan Yesus datang untuk memperkenalkan, untuk menyampaikan betapa besar kasih Allah Bapa itu bagi semua orang tanpa kecuali. Sehingga setiap hari Minggu Misi Sedunia, Paus kita, Paus Fransiskus, mengeluarkan satu pesan yang dia sampaikan kepada seluruh gereja di seluruh dunia dan mengajak kita untuk mengerti, merenungkan apa artinya itu misi gereja untuk dunia. Itu artinya hari Minggu Misi Sedunia. Wah adik-adik, sekarang udah tahu ya bahwa di gereja Katolik ternyata kita ada merayakan yang dinamakan Hari Minggu Misi Sedunia untuk mengenang misi Tuhan Yesus, yaitu memberikan kebaikan kepada semua orang di dunia.
Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih sama pastornya. Kira-kira di gereja kita apa ya pastor yang dilakukan untuk merayakan Hari Minggu Misi Sedunia? Baik, kalau di paroki kita ini, biasanya yang diadakan adalah menyampaikan pesan paus kita kepada semua umat, baik di rayon maupun di dalam hari Minggu, supaya semua mengetahui apa yang disampaikan oleh paus kita dan merupakan pengertian yang sama bersama-sama, gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah doa yang diadakan untuk para misionaris yang berkarya di berbagai negara di dunia kita ini. Kita sangat bahagia karena dari Indonesia sudah ada banyak pastor yang bersedia pergi ke negara-negara lain, khususnya di mana masih belum ada gereja, di mana baru mulai gereja itu, ada sedikit umat beriman, sehingga mereka memerlukan bantuan dari gereja-gereja yang lebih besar. Gitulah. Contohnya, Pastor Jimmy yang kalian kenal, sebentar lagi akan berangkat ke Kolombia dan akan pergi ke sana, berkarya di sana, ikut membantu perkembangan umat beriman di sana, dan dia akan berusaha untuk menyampaikan mengenai misi Tuhan kita Yesus Kristus itu, yang akhirnya menjadi juga misi untuk kita semua yang adalah Kristen, Kristiani, Katolik, pengikut Kristus bagi kita semua. Jadi itulah yang dilaksanakan pada Hari Minggu Misi Sedunia. Tentu ada juga informasi mengenai para misionaris, ada juga penjelasan tentang keadaan gereja di seluruh dunia, sehingga kita semua mengetahui kebutuhan gereja kita di seluruh dunia. Oke Pastor, nah adik-adik berarti di Minggu Misi ini kita juga harus berdoa untuk para misionaris seperti Pastor Robledo yang di samping kita yang juga adalah misionaris, betul ya Pastor? Iya betul. Iya. Betul. Pastor Robledo ini datang jauh-jauh dari mana Pastor? Oh, kalau saya dari Meksiko. Nah Pastor Robledo dari Meksiko datang ke Indonesia untuk mewartakan kasih Tuhan Yesus adik-adik. Nah selain untuk mendoakan para misionaris seperti Pastor Robledo, apalagi ya Pastor yang bisa dilakukan oleh adik-adik Cekomi di rumah untuk merayakan Hari Minggu Misi Sedunia ini? Baik, adik-adik, mungkin ada satu hal yang sangat penting yang kalian bisa laksanakan, ya, dan tidak mahal. Sederhana saja. Tuhan Yesus ketika dia sudah menyelesaikan misinya di dunia ini, sebelum dia kembali kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya supaya mereka melanjutkan karya Yesus yang dia sudah mulai di mana-mana sampai menyerahkan dirinya wafat di salib. Maka yang harus melanjutkan karya Yesus adalah murid-muridnya. Dan kita semua adalah murid-murid Yesus. Maka kita juga harus melaksanakan karya Yesus itu yang dia sudah mulai. Karyanya adalah, dasarnya adalah kasih sayang. Kasih sayang bagi semua orang. Jadi apa yang kalian bisa buat untuk melaksanakan misi kasih sayang itu? Gampang saja adik-adik. Sebentar lagi kalian akan kembali ke sekolah untuk beraktivitas secara penuh. Ada yang sudah mulai, ada yang belum. Tetapi kalian akan berjumpa dengan banyak temanmu, entah di sekolah, entah di lingkungan, entah di mana saja. Seringkali kalian akan mengalami juga anak-anak lain yang agak nakal dengan kamu, yang juga suka menghina kamu, entah karena kamu adalah orang Katolik, karena kamu adalah orang Kristen. Maka Tuhan Yesus pada hari Minggu Misi ini mengajak kita supaya kita jangan takut, tetapi supaya kita justru memberi kesaksian tentang kasih sayang itu. Kasih sayang Yesus itu
membuat kita semua menjadi saudara dan saudari. Jadi adik-adik, anak itu yang menghina engkau, jangan lupa adikmu itu belum tahu bahwa kamu adalah saudaranya. Kamu adalah saudaranya. Tetapi kamu sudah tahu bahwa dia adalah saudaramu. Dan di rumah, di keluarga kita, kita tidak mau yang jelek untuk saudara-saudara kita, kan? Maka kita harus selalu memberikan yang baik. Maka kamu harus mengampuni anak itu yang menghina kamu. Kamu hanya pikirkan saja, oh kasihan, dia tidak tahu bahwa dia adalah saudaraku. Tapi dia adalah saudaraku. Maka dia tidak tahu bahwa saya adalah saudaranya. Maka kasihan. Saya tahu dia adalah saudaraku. Maka saya mau mengampuni dan saya mau bersifat seperti Yesus. Gitu saja. Dengan cara demikian, kamu menjadi jauh lebih kuat daripada teman-temanmu itu yang kurang baik, yang suka mengganggu kamu. Kamu harus bangga bahwa kamu juga diutus oleh Yesus sama seperti semua murid Yesus itu ya. Kamu juga. Maka semangat ya. Kamu bisa menjadi misionaris Yesus, bisa menjadi saksi Yesus karena kamu menghayati, melaksanakan kasih sayang Yesus yang memberi hidup, bukan kematian. Oke? Oke. Oke Pastor, wah keren banget ya adik-adik. Berarti sebagai murid-murid Yesus, adik-adik di rumah, kakak juga, pastor juga, dan semua orang diundang untuk mewartakan karya kasih Tuhan Yesus kepada semua sesama kita. Tidak peduli siapa dia, tidak peduli dia beragama apa, kita harus tetap mewartakan kasih Tuhan Yesus dengan cara seperti yang pastor bilang tadi, mau memaafkan, berbuat baik kepada sesama, dan mau berbagi kepada semua orang. Adik-adik siap nggak nih untuk menjadi misionaris cilik pewarta kasih Tuhan Yesus? Pastinya siap dong ya. Bagus sekali, bagus sekali. Dan jangan lupa juga mendoakan para misionaris. Pastor Jimmy sebentar lagi berangkat ke Kolombia dengan papa, dengan mama. Jangan lupa mendoakan kami, karena kami juga capek, kami juga kadang-kadang lelah, kami juga membutuhkan kekuatan dari Tuhan Yesus. Maka kalau kalian membantu kami dengan cara itu, barulah kita siap untuk melaksanakan misi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Siap Pastor. Nah adik-adik di rumah jangan lupa ya doakan para pastor, para misionaris yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepercayaan untuk mewartakan karya kasih-Nya di seluruh dunia. Terima kasih Pastor untuk hari Sama-sama ini. Titin, terima kasih banyak dan salam kepada semua adik-adikku serta orang tua dimanapun kalian sedang berada dan mengikuti kami. Salam, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pastor Robledo. Nah adik-adik, hari ini sampai di sini dulu ya ngobrol Cekomi kita. Sampai jumpa di ngobrol Cekomi berikutnya. Dadah. Dah. Yesus pokokkan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokokkan kita jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus
adik-adik di rumah masih ingat nggak ya sama tepuk cinta? Pastinya dong Bang. Yuk kita coba sama-sama. Ayo bang, tepuk cinta, 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 cinta. Sekali lagi dong bang. Ayo kak, tepuk cinta, 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 cinta. Nah, seru kan ngobrol Cekomi hari ini? Adik-adik ingat selalu ya untuk menerapkan pesan Injil hari ini. Supaya kita semua bisa menjadi pembawa kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajarkanku tentang cinta kasih di sekolah minggu hari ini. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hatiku, supaya aku mampu menjadi pembawa kasih dan kabar gembira pada semua orang yang aku jumpai. Tuhan bersamamu. Kita diberkati oleh Allah Maha Kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Cekomi hari ini membuat adik-adik semua semakin mengenal, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus ya. Dan jangan lupa pesan Injil hari ini ya. Dan tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa di Cekomi minggu depan. Menjadikan dunia satu keluarga dalam Kristus. Tada!